Saat ini, Manchester United terus menjadi sasaran cibiran setelah gagal tampil konsisten dan menderita banyak kekalahan dalam beberapa musim terakhir. Setan Merah yang dahulu dianggap sebagai salah satu klub paling ditakuti di Eropa dan dikenal dengan sejarah yang luar biasa, kini semakin tampak seperti singa yang kehilangan taringnya. Di tengah inkonsistensi tim dan buruknya lini pertahanan United, ada satu nama yang dulu terus berjuang mati-matian mengawal gawang agar tidak kebobolan. Namun pemain tersebut malah dibuang seolah sampah. Namanya adalah David De Gea. Ia merupakan satu-satunya peninggalan Sir Alex Ferguson yang hingga saat itu belum tergantikan di bawah Mister Gawang. Dan satu-satunya pemain yang bisa dibilang mampu tampil konsisten di tengah buruknya performa tim. Lantas, bagaimana perjuangan mati-matian De Gea untuk United? Mengapa pemain pilihan Ferguson hampir selalu menjadi bintang dan tulang punggung klub di masa depan? Pada musim 2012-2013, Manchester United berhasil memenangkan gelar Premier League. Di tengah kegembiraan publik Old Trafford atas trofi EPL ke-20 mereka, Ferguson secara mengejutkan memutuskan untuk mengakhiri karirnya. Tepatnya pada 8 Mei 2013. Para penggemar United harus rela kehilangan pelatih yang begitu mereka cintai. Sir Alex Ferguson memilih pensiun setelah hampir 27 tahun menjadi manajer United, mempersembahkan gelar Premier League sebagai penutup karirnya. Kabar tersebut jelas menggemparkan penggemar sepak bola di seluruh dunia, tak terkecuali jajaran klub yang bermarkas di Old Trafford. Bagaimana tidak, Sir Alex adalah manajer yang mampu membawa MU meraih banyak gelar dan terkenal karena tangan dinginnya dalam melahirkan pemain-pemain hebat. Sebagai bukti, ia pernah terpilih sebagai pelatih terbaik dunia 2 kali, pada tahun 1998 dan pada 2007. Selama menukangi Manchester United, Fergie telah melahirkan sederet pemain bintang seperti Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, Wayne Rooney, dan Cristiano Ronaldo. Mereka menjadi contoh nyata kehebatannya. Sederet trofi bergengsi pun berhasil dipersembahkan Ferguson untuk Setan Merah. 13 gelar Premier League, 10 Community Shield, 2 trofi Liga Champions, dan berbagai trofi bergengsi lainnya. Akan tetapi, selepas Ferguson pensiun, performa United mengalami penurunan drastis. The Red Devil belum sanggup meraih gelar Premier League lagi. Bahkan untuk mengamankan posisi di 4 besar demi tiket Liga Champions saja mereka terlihat begitu kesulitan, apalagi menjadi juara. Pergantian pelatih mulai dari era David Moyes hingga Ruben Amorim belum mampu membawa MU kembali menjadi penantang gelar juara. Tentu banyak sekali masalah yang United hadapi, tapi manajer dan rekrutan tidak tepat menjadi biang keladi buruknya performa MU, seperti yang dikatakan oleh gelandang legendaris mereka, Paul Scholes. Mendapatkan pelatih yang tepat untuk tim ini adalah hal yang sangat penting. Ada beberapa bakat luar biasa dalam skuad ini, tetapi belum mampu dimaksimalkan. Hal pertama yang perlu dilakukan klub ini untuk mendekati puncak liga lagi adalah mendapatkan pelatih yang tepat, yang mau bekerja keras untuk tim. Klub membutuhkan seorang manajer yang memberikan ketakutan pada para pemain, seperti Sir Alex Ferguson. Itu adalah bakat khusus yang dimiliki oleh seorang pelatih, kata Paul Scholes. Pada masa Sir Alex, ia mendatangkan pemain yang bukan hanya berbakat, tetapi juga tepat, dan memang dibutuhkan klub. Sebagai contoh adalah David De Gea. Mari kita mundur ke tahun 2011. Saat itu adalah musim terakhir bagi kiper andalan Setan Merah, Edwin van der Sar, yang memutuskan untuk gantung sepatu pada musim 2010-2011. Sebelumnya, Ferguson mengamati 2 kiper potensial pada periode itu, yaitu David De Gea dan juga Manuel Neuer, untuk mengisi kekosongan van der Sar, sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan pada David De Gea. Ferguson mengungkapkan bahwa potensi besar De Gea membuatnya yakin untuk menggait kiper muda ke Old Trafford, sekaligus menyingkirkan kandidat terkuat lainnya yaitu Manuel Neuer. Ferguson mengaku lebih memilih De Gea setelah mendapatkan saran dari pelatih kiper Erik Ster, dan ia tidak menyesali keputusannya. Pada Juli 2011, David De Gea resmi diboyong ke Old Trafford dengan mahar 25 juta euro setelah tampil mengesankan bersama Atletico Madrid di Liga Spanyol. Pembelian itu terbukti tidak salah, sebab De Gea tumbuh menjadi kiper yang luar biasa. Begitu pula Manuel Neuer. Ini membuktikan bahwa pengamatan Ferguson terhadap pemain potensial begitu istimewa. Pada musim pertamanya, ia langsung tampil mengesankan dan menjadi andalan di bawah Mister Gawang United. Penyelamatan gemilangnya membuat 10 pemain lainnya menjadi lebih tenang. Bukan hanya De Gea, para pemain United yang dibeli di era kepelatihan Ferguson hampir selalu memiliki peran penting dan selalu terpakai di era kepelatihan berikutnya. Sebut saja Wayne Rooney, Anthony Valencia, dan Ashley Young yang terus bertahan di era kepelatihan baru. Setidaknya hingga musim 2019-2020, mereka bahkan sempat ditunjuk sebagai kapten tim di beberapa musim terakhirnya. Memang,
Faktanya ada dua sisa pemain pembelian Ferguson yang bertahan pada musim 2021-2022, yaitu Phil Jones dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi Phil Jones yang kini jadi pilihan kesekian pelatih, mungkin bagi para pencinta United sudah tidak ingat lagi dengan perannya, kecuali tingkah konyol blundernya. Para fans United pun heran mengapa Phil Jones terus berada di skuad United, sedangkan Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan Old Trafford sejak era Sir Alex, tepatnya pada 2009. Ia tidak merasakan sulitnya masa pergantian pelatihan United sejak Ferguson. Ronaldo itu kembali ke Old Trafford pada 2021, itu pun diminta oleh Sir Alex. David De Gea memang hanya 2 musim mendapat penanganan langsung dari tangan dingin Sir Alex, tetapi ia tetap tumbuh menjadi kiper yang bisa diandalkan, baik di masa era kepelatihan Sir Alex atau di era selanjutnya. Kiper asal Spanyol itu selalu menjadi pilihan utama. Beragam prestasi pun sudah ia dapatkan. Tetapi perjalanan De Gea akan terasa semakin terjal, dikarenakan performa MU yang masih jauh dari kata baik dalam 5 musim terakhir. Setan Merah memiliki permasalahan yang sangat besar di lini pertahanan. Hal ini tentu membuat De Gea harus bekerja ekstra mengamankan gawangnya. Kedatangan Harry Maguire pada musim panas 2019 silam dengan status bek termahal dunia bukanlah yang memberikan pengawalan ekstra, tetapi malah membuat De Gea semakin repot akibat banyaknya blunder konyol yang harus dilakukan Maguire. Dari situ bahkan muncul banyak pertanyaan bahwa United tidak akan pernah menjadi juara jika Maguire masih berada di lini pertahanan United. Mungkin banyak fans United setuju dengan pernyataan ini. Memang, Setan Merah sudah memiliki Rafael Varane dan juga Aaron Wan-Bissaka sebagai upaya menambah lini belakang mereka. Tetapi itu belum cukup. Terlebih Varane dan Wan-Bissaka juga sempat mengalami cedera panjang. Dalam tiap pekannya, De Gea harus selalu disibukkan oleh ganasnya gempuran tim lawan, serta kekhawatiran terhadap lini belakang yang dikapteni oleh Harry Maguire. Bahkan tak sedikit yang memberikan pernyataan bahwa De Gea bukan hanya berhadapan dengan lawan, tetapi juga berhadapan dengan ancaman backnya sendiri. Pada musim 2021-2022, De Gea tercatat sebagai salah satu kiper Liga Inggris yang paling repot dengan berbagai penyelamatan. Statistik ini membuktikan bahwa kinerja lini belakang MU sangatlah buruk dan rapuh. Jika dalam pertandingan MU tidak kalah atau minimal berakhir imbang, mungkin nama David De Gea akan lebih sering muncul sebagai man of the match berkat penyelamatan krusialnya. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke Old Trafford memang sempat memberikan harapan di awal musim, tetapi tidak menaikkan performa United secara signifikan dalam waktu panjang. Walaupun sebenarnya ia adalah striker yang dapat diandalkan. Ini terbukti di usianya yang menginjak 37 tahun, Ronaldo masih tajam. Kemudian karena tingginya ego para pemain United di lapangan bahkan sempat membuat Ronaldo frustasi dengan keadaan tersebut. Seperti ulah Bruno Fernandes dan Mason Greenwood yang begitu egois dan tidak memberikan umpan kepada Ronaldo, padahal CR7 dalam posisi yang lebih baik untuk mencetak gol. Jika mereka ingin kembali menjadi penantang gelar dan mengakhiri kisah tragis mereka, Setan Merah harus membenahi para pemainnya, memperbaiki konflik di dalam dan di luar lapangan, serta mencari pelatih yang tepat layaknya Sir Alex Ferguson. Setelah kontraknya dengan Manchester United berakhir pada tahun 2023, De Gea sempat menganggur selama 1 tahun. Akhirnya ia mulai menemukan babak baru dalam karirnya bergabung bersama klub Serie A Fiorentina dengan status bebas transfer di awal musim 2024-2025 dengan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan langsung menjadi kiper nomor 1 di klub. Meskipun debutnya kurang memuaskan dengan kekalahan 2-3 dari Atlanta, De Gea dengan cepat beradaptasi. Ia merasa lebih betah di Fiorentina, yang ia sebut sebagai keluarga, dan menikmati kehidupan kota Florence. Forma gemilangnya kembali terlihat di Serie A. Dalam 7 pertandingan, ia mencatatkan 3 clean sheet dan hanya kebobolan 6 gol dengan 27 penyelamatan. Ia bahkan menjadi kiper dengan presentasi penyelamatan tertinggi di Serie A. Performa apik De Gea membawa dampak besar bagi Fiorentina, membantu tim bersaing di papan atas Serie A. Ia juga mendapat sambutan hangat dari penggemar saat ia kembali ke Old Trafford dalam pertandingan persahabatan pramusim. De Gea mengaku tidak ada rasa sakit hati atau dendam terkait kepergiannya dari Manchester United, dan ia merasa senang bisa melanjutkan karirnya di Italia.